Berdasarkan indikator ekonomi Islam global pada 2019, Indonesia menduduki posisi keempat sebagai produsen halal dunia. Posisi Indonesia masih kalah dari Brazil yang notabene bukan mayoritas muslim penduduknya. Berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah untuk mencapai target Indonesia produsen produk halal dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia harus menjadi visi yang nyata, sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi konsumen, tetapi menjadi produsen di tengah ketatnya persaingan industri halal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni bersama saya Zakia Arfan. Dan pemirsa, episode kali ini kami akan ajak Anda untuk membahas halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Nah, tentu hal ini menjadi menarik. Produk halal Indonesia tidak hanya untuk konsumen dalam negeri, tetapi juga sudah merambah ke mancanegara. Dan sudah bersama kami ada Bapak Mas Piono Handoyo, Regional Managing Director PT Mayora Indah Tbk. Assalamualaikum Pak Mas Piono. Waalaikumsalam Mbak Zakia, Mas Gunawan. Dan juga tentunya sudah ada Mas Gunawan ya. Mas Gunawan, kita kali ini akan membahas mengenai halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Begitu, bagaimana produk-produk halal ini tidak hanya dikonsumsi di Indonesia, tetapi pastinya juga dinikmati oleh masyarakat di mancanegara. Begitu. Nah, Pak Mas Piono, saya ingin tahu nih Pak ya, kan kita punya mimpi bukan hanya produk halal ini bukan hanya dinikmati oleh masyarakat di Indonesia, tetapi juga masyarakat di dunia. Dan Mayora sudah melakukan ini Pak. Saya ingin tahu apakah proses mengekspor produk halal ini khususnya ke negara mayoritas non-muslim, ini sama tidak sih Pak prosesnya? Secara umum sebagai produk makanan minuman sebenarnya nggak berbeda banyak, jadi umumnya sama. Karena kalau makanan minuman itu yang paling penting sebenarnya registrasinya itu ada kayak di Indonesia Badan POM, itu mirip kayak di Amerika kan FDA. Nah, di setiap negara itu punya semacam BPOM-nya atau FDA-nya, itu yang paling penting. Registrasi produk yang disertai persyaratan yang ketat in terms of hasil laboratorium analisis dan yang lain-lain. Nah, sertifikat halal ini sangat diperlukan memang untuk negara-negara yang mayoritasnya muslim. Nah, dia mempersyaratkan karena di label kita ada logo halal, maka mereka minta dokumen pendukungnya, which is sertifikat halal dari MUI. Nah, ada beberapa negara yang langsung cukup dengan sertifikat halal MUI, tapi ada negara-negara juga konsumennya itu ingin juga ada logo halal dari majelis ulama setempat. Nah, itu biasanya kita tambahin. Jadi kalau yang untuk non-muslim sebenarnya lebih simple karena tidak perlu banyak additional pelengkap untuk yang sertifikat halal. Kira-kira itu proses, tapi secara umum hampir sama lah. Tapi marketnya sendiri Pak untuk produk makanan dan minuman halal begitu ya Pak ya, dan produk lainnya di mancanegara ini seberapa besar, dan kemudian dari Mayora sendiri senegara seperti apa Pak yang menjadi sasaran untuk produk makanan dan minuman halal ini sendiri Pak? Jadi pasar produk halal ini sangat luar biasa besar dan selalu berkembang karena pasarnya itu tidak hanya yang muslim. Jadi sudah melakukan beberapa market research ke konsumer yang non-muslim di negara-negara yang mayoritas non-muslim, itu persepsi terhadap halal itu cukup bagus, jadi tidak ada yang cross negatif istilahnya. Jadi besar sekali. Nah, Mayora seperti kita ketahui sudah ekspor lebih dari 100 negara, tapi kita fokus di negara-negara yang kita lihat potensinya besar dan pertumbuhannya besar. Jadi sekarang pertama kan Indonesia sendiri, tapi yang kedua ASEAN. Jadi negara ASEAN ini ada Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan yang lain-lain. Berikutnya Cina juga besar sekali. Kemudian Saudi Arabia juga cukup besar, India, Rusia, kemudian juga Afrika kita kembangkan. Nah, jadi kita fokus di negara-negara tersebut. Oke.
Baik, Mas Gunawan, Masya Allah ya. Luar biasa ya. Dan kalau kita melihat begitu Mas Gunawan, tadi kan dikatakan bahwa marketnya sangat besar. Bahkan Mayora sudah mengekspor makanan dan minuman halal ini ke 100 negara, lebih begitu dari 100 negara. Nah untuk di Indonesia sendiri, ini kan juga produk makanan dan minuman halal ini juga banyak dicari, apalagi kita mayoritas muslim. Nah ini kemudian seberapa besar produk dan minuman dan makanan halal ini bisa mendongkrak perekonomian negara? Ya, terima kasih Mbak Zakia. Jadi kalau kita lihat, balik kepada persepsi dunia melihat Indonesia ya. Mereka melihat Indonesia sebagai pangsa pasar consumer halal terbesar. Karena memang kita penduduknya paling besar di dunia ya, penduduk muslimnya. Tapi kita jangan melupakan bahwa Indonesia itu pernah menjadi yang namanya net exporter countries. Termasuk dari negara-negara yang net pengekspor begitu ya kira-kira ya. Tapi sekarang Indonesia itu adalah termasuk kategori negara yang net importer countries gitu. Nah, kalaulah kita bisa memenuhi konsumsi produk halal itu dari perusahaan lokal seperti Mayora sendiri gitu ya, maka ekonomi kita, balance of trade kita, dan nanti pengaruhnya kepada balance of payment kita, itu tidak harus kita membayar keluar. Jadi uang yang harusnya bisa menjadi PDB kita, itu akan meningkat kalau kita mampu menciptakan, memproduksi sendiri produk-produk halal yang memang dibutuhkan oleh kita sendiri. Jadi kalau perusahaan seperti Mayora sudahlah memenuhi kebutuhan lokal, produk, dan juga masih mampu mengekspor kepada negara-negara lain ya, negara-negara mayoritas muslim ataupun non-muslim, itu adalah tambahan kepada negara kan, devisa kan berarti kan. Jadi itu memperbaiki balance of trade, balance of payment dari negara Republik Indonesia. Itulah impact yang sangat-sangat signifikan buat kita. Baik Mas Gunawan. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Kami masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Jadi Mayora saya kira bisa klaim kita sebagai eksporter terbesar makanan, minuman yang bermerek ya dan punya brand sendiri dan halal. Baik, pemirsa masih bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni dan kita masih berbincang juga terkait dengan halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Dan sudah juga masih bersama kami Bapak Mas Piono Handoyo selaku Regional Managing Director PT Mayora Indah Tbk. Nah, Pak Mas Piono tadi kan Anda mengatakan bahwa sebenarnya pasarnya begitu ya untuk makanan dan minuman halal di dunia ini sendiri cukup besar begitu Pak Mas Piono. Nah tadi juga Anda katakan untuk negara-negara yang mayoritas non-muslim juga sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup besar terkait dengan prosedurnya dan lain-lain. Tapi saya ingin tahu nih Pak, responnya Pak dari negara dengan penduduk mayoritas non-muslim atas produk makanan dan minuman halal ini seperti apa Pak Mas Piono? Ya, jadi selama ini responnya cukup bagus karena bagi mereka sebenarnya halal ini hanya sebagai tambahan kan. Jadi seperti saya katakan tadi, persepsinya halal ini cukup positif. Tetapi bagi mereka yang non-muslim memang kualitas produk dan harganya dan brandnya itu yang sangat penting. Jadi kita beberapa produk kita sudah jadi market leader di negara-negara non-muslim dengan produk-produk halal kita. Seperti di Thailand kita ada Beng Beng kita itu market leader. Kemudian juga ada Malkis kita market leader. Di Vietnam itu juga brand kita seperti Danisa itu biskuit itu juga market leader di sana. Kopiko Candy juga market leader. Jadi penerimaan terhadap produk-produk kita yang halal itu sangat bagus responnya di market-market yang majority non-muslim. Kira-kira begitu. Oke, Pak Mas Piono,
sekarang kita pahami bahwa ekonomi dan keuangan syariah dunia, khususnya ekonomi syariah ya di dunia, ekonomi Islam begitu, itu sangat berkembang bahkan di negara-negara non-Muslim sekaligus. Bagaimana Pak Mas Piono dan Mayora bisa melihat ini sebagai sebuah peluang untuk Mayora kembangkan lagi pasar yang lagi blossoming seperti ini, Pak? Ya, jadi kita ikut gembira dengan semakin populernya ekonomi syariah. Dalam hal ini kalau khususnya Mayora karena bergerak di bidang makanan minuman, sangat tinggi korelasinya dengan produk-produk halal kan. Jadi semakin berkembangnya ekonomi syariah juga sangat berkorelasi dengan produk-produk halal. Ya. Nah, Mayora sekarang sudah menjadi pemain utama di industri minuman halal ini. Jadi Mayora saya kira bisa klaim kita sebagai eksporter terbesar makanan minuman yang bermerek ya dan punya brand sendiri dan halal. Jadi dan ini saya kira sangat bagus sekali Mas Gunawan untuk negara kita karena 50% dari omset kita itu dari ekspor. Dan seperti Mas Gunawan juga sering sebut, karena hampir 99% lebih pabriknya ada di Indonesia, kita semua devisanya masuk 100% ke Indonesia juga itu untuk membantu ya trade balance. Kalau dulu pemerintah sering ngejar-ngejar ini orang ekspor tapi devisanya nggak masuk, kalau Mayora digaransi 100% hasil ekspor devisanya masuk Indonesia, Mas. Ya. Itu yang sangat penting. Jadi kembali ke target atau niat kita untuk berkembangnya ekonomi syariah, terutama makanan minuman halal. Kita pertama ingin tetap menjadi market leader-nya, dan yang kedua kita juga mengembangkan di pasar-pasar yang selama ini kita lihat potensinya luar biasa besar. Jadi kita sudah sangat kuat di Indonesia, kita sudah sangat kuat di Filipina, di ASEAN kita lumayan bagus, tapi masih ada opportunity yang besar sekali seperti di Vietnam, Thailand, Malaysia, dan even kayak Myanmar itu di ASEAN. Terus Rusia kita lihat juga pasarnya besar sekali tuh, ada pocket market yang Muslim cukup lumayan, tapi even yang non-Muslim lebih besar lagi. Jadi Mayora sedang establish perusahaan sendiri di Rusia untuk mengembangkan pasar ini dan pasar-pasar yang lain. Jadi kita sekali lagi ikut ride the wave ya, mengikuti gelombang yang kebetulan lagi bagus di ekonomi syariah, khususnya produk-produk halal. Dan Indonesia, alhamdulillah kan asosiasinya sudah sangat kuat. Bahwa Indonesia majority Muslim, halalnya bagus, dan sertifikasinya diakui dunia juga. Jadi kalau udah ada sertifikat halalnya MUI itu sudah nggak diragukan lagi di hampir semua negara. Jadi kira-kira itu. Jadi kita ingin ikut berpartisipasi, kita sudah menjadi market leader, kita ikut bantu mengembangkan, dan kita ingin tetap menjadi market leader. Gitu Mas Gunawan. Alhamdulillah, luar biasa ya Mayora ya. Eksporter, 50% produknya, yang 99,9% ada di Indonesia, itu diekspor, berarti dia termasuk pahlawan devisa begitu ya. Tapi luar biasa begitu apa yang sudah dilakukan oleh Mayora ini. Betul. Nanti kita lanjutkan kembali, ini Mas Gunawan dan juga Pak Mas Piono, tapi kita harus ikuti dulu jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Kalau jualannya bagus, tadi semua devisa masuk negara, dan kita juga bisa bantu pemerintah untuk create lapangan pekerjaan, dan juga ada multiplier-nya efek untuk ekonomi Indonesia. Produk-produk yang diproduksi PT Mayora ini adalah brand asli Indonesia. Brand asli Indonesia yang menjajah hampir 100 lebih negara-negara lain. Menjajah dalam artian pasar, masuk ke pasarnya. Bukan kita dimasuki, tapi kita memasuki.
Baik, kami akan melanjutkan perbincangan dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Kita masih membahas terkait halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Nah, ini Pak Mas Piono. Pak Mas Piono, jadi awareness negara lain begitu atas produk halal yang diekspor oleh Mayora. Ini kan menjadi awal dari rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mayora. Boleh mungkin Pak sedikit bocorannya begitu ke depannya, ini Mayora akan melakukan hal apa lagi Pak terkait produk halal ini Pak? Ya, jadi pertama seperti semua perusahaan, tujuan Mayora kan selalu bertumbuh. Jadi gimana caranya supaya sales-nya atau revenue-nya growth terus dan kita selalu memimpin pasar. Itu objektifnya. Jadi apa yang mau dilakukan? Pertama adalah di negara-negara yang kita sudah istilahnya bermain. Jadi kan tadi kita ekspor lebih dari 100 negara, tapi kita juga punya negara-negara fokus. Itu strategi pertama di negara-negara tersebut, itu baik produk kita yang sudah ada masih punya potensi untuk dikembangkan market share-nya. Nah yang kedua juga masih banyak sekali kategori-kategori yang kita belum masuk di negara tersebut. Jadi negara kita mau kembangkan, kita mau jual lagi, kita mau pasarkan produk-produk. Kan di Indonesia kita banyak sekali range tuh. Nah itu kita kembangkan di pasar-pasar yang ada. Nah yang kedua adalah kita buka pasar-pasar baru. Jadi yang tadi pasar-pasar yang kita baru melewati importer atau distributor, kita nggak punya kantor pemasaran sama penjualan, kita mau buka tuh. Jadi seperti di Rusia itu kita sudah cukup gede, tapi kita belum punya marketing and selling office. Di Saudi juga belum, nah itu kita mau buka. Nah biasanya dengan membuka kantor-kantor pemasaran dan penjualan, itu maka kita akan tumbuh cepat sekali. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, Mayora salah satu kekuatannya tadi di inovasi, akan terus inovasi di kategori-kategori yang ada maupun kategori-kategori baru. Jadi itu langkah-langkah untuk mengoptimalkan produk-produk makanan minuman yang karena asalnya dari Indonesia hampir 100% itu halal. Demikian. Pak Mas Piono, terkait dengan rencana-rencana ke depan gitu kan ya, kalau kami melihatnya Mayora itu benar-benar lokal produk ataupun lokal absorber produk yang luar biasa gitu kan di Indonesia. Pabriknya juga sampai saat ini tadi Pak Mas Piono bilang seluruhnya ada di Indonesia begitu kan. Nah terkait dengan strategi untuk bisa mengekspor lebih besar lagi ke sekian banyak negara, apakah tetap akan bertahan dengan pabrik semua di Indonesia atau mungkin ada reasoning lain yang mungkin akan membuka pabrik di luar dan alasannya apa? Karena tadi terkait dengan absorbing produk-produk lokal juga yang akan dipakai untuk bahan bakunya di Mayora. Ya, terima kasih Mas Gunawan. Jadi sebenarnya komitmen kita terhadap ekonomi Indonesia, kita inginnya as much as possible, sebisa mungkin pabrik kita di Indonesia dan kita hanya produk keluar. Namun demikian, memang ini ada desakan, terutama kalau kita udah besar di negara-negara seperti Filipina dan yang lain-lain, itu pemerintahnya minta kita invest tuh di sana. Cuma kita masih selalu nego supaya kita tetap pabriknya di Indonesia. Karena kita ingin jadi kalau jualannya bagus, tadi semua devisa masuk negara dan kita juga bisa bantu pemerintah untuk create lapangan pekerjaan dan juga ada multiplier-nya efek untuk ekonomi Indonesia. Jadi kalau makanan minuman ini multiplier efeknya luar biasa ya Mas Gunawan. Kan bahan bakunya sebagian besar dari petani itu. Kayak Mayora ini banyak sekali menyerap dari petani kopi, petani singkong. Ingat saya lebih dari 70 ribuan tuh petani yang link ke kita, belum supplier-supplier lain. Jadi sekali lagi komitmen kita sebisa mungkin pabrik di Indonesia. Tapi kalau memang karena regulatory, karena pajak, karena transport, itu kita akan pertimbangkan. Tapi as of now kita pengennya dari Indonesia lah. Kita pengen apa istilahnya, fokusnya
supaya supply chain-nya tetap dari Indonesia. Kira-kira gitu. Masya Allah, ini pahlawan nasional, pahlawan devisa, luar biasa. Tetap juga memikirkan begitu ya, bahwa ingin mengembangkan ke mancanegara, tapi kalau bisa tetap produksinya adalah di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia, menyerap juga lain-lain dari petani-petani lokal seperti tadi yang disampaikan, seperti itu. Luar biasa sekali visi misi dari Mayora ini sendiri. Baik, dan kita akan masih melanjutkan perbincangan ini Mas Gunawan, tetapi di segmen ini kita harus berpisah dulu dengan Bapak Smiono. Terima kasih Pak Mas Piodo sudah bergabung bersama kami di Syariah Economic Talk. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali. Kita masih tetap membahas terkait halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Nanti akan bergabung bersama kami Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Ahmad Umar. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Prinsip atau tagline kita halal Indonesia untuk masyarakat dunia harus dimaknai sebagai sesuatu proses bagaimana membuat produksi yang dikelola oleh bangsa Indonesia ini keluar bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Pemirsa masih bersama kami dalam Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni, dan kali ini kita sudah ada narasumber lain yaitu Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah ada Bapak Ahmad Umar. Assalamualaikum Pak Umar. Apa kabar Pak Umar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gunawan. Alhamdulillah. Ini tampak sehat, tampak bersemangat ya. Semoga sehat-sehat selalu Pak Umar. Iya. Baik, Pak Umar, ini terkait dengan tema kita hari ini, halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Ini juga sesuai dengan tagline dari BPJPH, begitu ya Pak ya. Saya ingin tahu Pak, sebenarnya terkait dengan sertifikasi halal pada produk bagi konsumen dan juga produsen ini seberapa pentingnya, terutama jika kita ingin meluaskan juga produk ini ke mancanegara, Pak? Baik, terima kasih Mbak Zakia. Bicara tentang seberapa pentingnya sertifikasi halal untuk ekspor produksi Indonesia untuk mancanegara, untuk dunia, ya ini sangat penting. Banyak negara yang bisa kita tuju untuk ekspor produksi dari makanan, minuman, dan juga barang-barang gunaan lain dari produksi bangsa Indonesia. Nah, ada dua hal yang penting untuk diketahui bahwa halal itu mengandung dua hal. Yang pertama, halal dilihat dari sisi keagamaan atau syariah, bahwa barang itu harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk prosesnya, pengolahannya itu sesuai dengan syariah. Tetapi di luar itu, hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah masalah kesehatan, higienis. Karena itu, dengan dua kategori yang halal dan thayyiban itu, maka produksi bangsa Indonesia yang telah memenuhi kehalalannya itu bisa diekspor ke seluruh dunia, di beberapa negara di dunia ini, karena tidak hanya untuk konsumsi masyarakat muslim, tetapi juga masyarakat non-muslim pun bisa. Karena apa? Aspek kehalalan Indonesia harus menekankan pada aspek kesehatan. Sedangkan kesehatan itu adalah kebutuhan semua manusia, tidak pandang bulu. Oleh karena itu, bicara hal ini tidak hanya sisi syariah sendiri, tapi ada sisi yang lain, kesehatan dan juga mungkin sisi bisnis. Nah, oleh karena itu, untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas, bangsa Indonesia tidak hanya tertuju pada produksi halal, tetapi juga kita kembangkan wisata halal yang menjadi titik tekan
dari tujuan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Dengan begitu, prinsip atau tagline kita halal Indonesia untuk masyarakat dunia harus dimaknai sebagai sesuatu proses bagaimana membuat produksi yang dikelola oleh bangsa Indonesia ini keluar bisa diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia, dan dari sisi wisatawan dengan wisata halalnya Indonesia itu wisatawan asli bisa datang ke Indonesia tanpa ragu-ragu, ada rasa keamanan, rasa kenyamanan, sehingga ini menjadi tujuan yang sangat penting untuk bangsa Indonesia di masa mendatang. Nah, tentu sisi kemanfaatannya, sertifikasi halal itu mengandung dua fungsi. Untuk para konsumen akan semakin mantap, semakin nyata bahwa barang-barang yang akan dikonsumsi itu pasti halalnya, pasti sehatnya. Nah, ini penting, jangan diartikan sebagai bahwa apakah produksi dalam negeri Indonesia ini semua harus berlabel halal? Bukan. Yang penting adalah yang halal dilabeli halal, yang tidak halal dilabeli yang tidak halal. Ini yang penting, catat. Jadi PP kita, PP nomor 39 tahun 2021 tentang jaminan produk halal itu, pasal 2 menyebutkan bahwa setiap barang yang beredar di negeri ini harus ada jaminan halal. Lalu yang kedua, pasal 93, barang-barang produksi yang tidak halal harus atau wajib diberi label tanda yang nyata, yang mencolok, sehingga orang bisa membedakan ini barang halal, ini barang yang tidak halal. Ini penting. Nah, kalau bicara masalah kemanfaatan yang lebih luas, Mbak Zakia, Mas Gunawan, sebenarnya nilai kemanfaatan bagi produsen itu jelas. Begitu konsumen sudah mendapatkan kepastian hukum bahwa produksinya itu halal, maka akan mendatangkan trust. Masyarakat percaya, dengan begitu produksinya akan meningkat. Ini sudah diakui oleh beberapa produsen-produsen yang dulu sebelum ada label halalnya, setelah diberi label halal, dan bahkan sekarang dianjurkan jika masyarakat yang telah selesai mengurus sertifikasi halal, maka dianjurkan membuat spanduk, membuat banner yang gede di depan warungnya, di depan perusahaannya, bahwa makanan tersedia di warung ini sudah halal. Itu ternyata menjadi semakin banyak orang yakin dan ramai pembelinya. Gitu, Mas. Baik, wah keren kan kalau kayak gitu kan. Produk halal bahkan itu bisa merambah kepada wisata juga, karena produk-produk halal kan dipakai juga kan di destinasi wisata kita. Itu adalah produk yang inklusif, Mbak Zakia. Bukan produk yang eksklusif gitu ya, bisa untuk semua. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Pak Umar dan juga Mas Gunawan. Kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Syariah Economic Talk with Gunawan Yasni. Itulah pemerintah memiliki andil yang sangat kuat untuk menyiapkan 10-15 tahun yang akan datang, Indonesia ini menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang sejahtera, dan menjadi negara yang adil seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu negara atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sayangnya Indonesia masih banyak mengimpor produk-produk halal dari luar negeri. Indonesia selama ini hanya menjadi konsumen dan juga tukang stempel untuk produk halal yang diimpor. Di sisi lain, pasar halal global memiliki potensi yang sangat besar. Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini, Pak Umar. Pak Umar, kita ini kan ingin bercita-cita menjadi produsen halal begitu ya, bukan hanya menjadi konsumen untuk produk halal gitu. Nah, untuk bisa menjadi produsen halal ini sendiri, seperti apa sebenarnya perbaikan-perbaikan, terutama sistem di Indonesia ini yang harus segera dibenahi, dan juga apa harapannya nih Pak Umar ke depannya? Baik, setelah PP 39/2001 keluar, kita di BPJPH ini lalu merancang sebuah sistem jaminan produk halal yang ini bisa dipakai untuk seluruh dunia. Jadi saat ini sudah ada 71 lembaga halal luar negeri yang melakukan kerjasama dengan BPJPH. Terdiri dari 33 negara yang tersebar di dunia ini. Dari situ, maka kita harus meyakinkan kepada negara-negara yang telah kerjasama itu, mereka menjadi mantap. Ketika menerima barang dari Indonesia ekspor ke luar negeri, mereka menerima dengan baik. Sebaliknya, mereka akan mengekspor ke Indonesia, dalam hal ini Indonesia mengimpor dari barang-barang mereka juga sama. Ada standar halal yang diakui oleh dua negara. Nah, saat ini kita sedang melakukan penataan regulasi ke arah sana supaya ke depan setiap produk-produk yang beredar di Indonesia dan juga produk yang kita ekspor ke luar negeri memiliki kepastian bahwa ada jaminan halalnya. Nah, yang paling penting saya tekankan di sini, ada 3 hal yang harus dipahami. Bahwa halal itu tidak sekedar untuk pemenuhan syariah saja, tetapi lebih dari itu, hal ini harus mengandung arti untuk menyiapkan kesehatan. Setiap orang-orang yang memakan, yang produksi, yang mengkonsumsi barang-barang produksi bangsa Indonesia yang sudah dilabeli hal itu, mereka dijamin makan sehat, minum sehat. Nah, apa dampak berikutnya? Kalau makan-makan yang beredar sudah halal dan berarti sehat, maka akan bisa diharapkan muncul generasi yang hebat. Oleh karena itu, fungsi kedua yang harus dipertimbangkan bagi para konsumen masyarakat Muslim Indonesia, tolong perhatikan. Untuk menyiapkan generasi keturunan yang hebat itu harus dimulai dari makanan yang sehat. Mengapa? Karena seluruh makanan, minuman itu akan jadi darah, akan menjadi daging, dan itu akan mengalir ke seluruh tubuh anak kita, keluarga kita, dan juga diri kita. Nah, oleh karena itu, jangan dianggap sepele bahwa memproduksi barang hal ini harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai ada pepatah yang mengatakan, jangankan cari yang halal, yang haram saja susah, itu nggak boleh berlaku. Iya, betul. Kalau kita ingin menghasilkan generasi yang hebat, pribadi yang kuat. Nah, lalu setelah itu apa manfaatnya? Setelah semua masyarakat Muslim mengonsumsi barang yang halal dan yang sehat, menghasilkan generasi yang hebat, insya Allah ke depan ekonomi masyarakat Muslim kita akan kuat. Ekonomi bangsa Indonesia ini akan kuat. Mengapa? Kalau semua sudah memproduksi, mengonsumsi barang-barang yang halal, di situ tingkat penjualan akan semakin tinggi, usaha-usaha akan semakin terbuka luas, lapangan kerja akan terbuka luas. Dengan begitu, tatanan ekonomi syariah ini akan menjadi sangat baik, akan semakin bermakna bagi kehidupan bangsa Indonesia, dan itulah pemerintah memiliki andil yang sangat kuat untuk menyiapkan 10-15 tahun yang akan datang
Indonesia ini menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang sejahtera, dan menjadi negara yang adil, seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, yaitu negara atau negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Saya kira gitu, Mas. Baik, amin. Subhanallah. Alhamdulillah kalau memang bisa dicapai ya semua yang kita cita-citakan, Mbak Zakia. Jadi saya ingin mensitir salah satu hadis Rasulullah ya. Beliau mengatakan ada 3 hal yang di dalamnya ada keberkatan. Yang pertama itu ketika kita berjual beli tangguh. Nah, kalau kita menjadi eksportir gitu ya, atau berdagang, kita biasa tuh memberikan tangguh kepada orang-orang yang misalnya mau membeli barang kita dulu. Di situ ada keberkahan, kata Rasulullah. Lalu yang kedua adalah kita berbagi hasil. Berbagi hasil artinya yang punya modal, menempatkan modalnya, yang punya keahlian, menjalankan keahliannya, berkongsi begitu, di situ ada keberkahan. Nah ini mendorong kita untuk melakukan usaha-usaha begitu kan ya. Dan lagi-lagi perdagangan gitu ya, menciptakan produk-produk halal itu adalah berkahnya luar biasa gitu di situ. Dan yang ketiga, ini yang harus kita tekankan di negara ini, bahwa Rasulullah mengatakan keberkahan yang berikutnya itu adalah ketika kita mencampurkan gandum, mengolah gandum untuk kebutuhan kita sendiri. Esensinya berarti adalah kita harus mandiri. Maka saya dalam episode ini ingin mendorong dengan gerakan halal Indonesia ini, Indonesia bisa kembali menjadi net exporter country dan Indonesia bisa menjadi self-sufficient, menciptakan produk-produk halal yang memang diperlukan oleh halal consumers di Indonesia sendiri. Insya Allah dengan begitu saja kita sudah bisa menjadi apa yang menjadi harapan kita semua, menjadi pusat industri halal dunia yang tentu saja bagian daripada pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Baik, amin. Semoga lekas tercapai. Kalau kita lihat sebenarnya sistem dan infrastrukturnya sudah menuju ke arah sana. Betul. Kita tunggu saja nanti implementasinya begitu ya Mas, ketika semua ini sudah terintegrasi. Terima kasih Mas Gunawan Yasin dan juga Pak Umar. Terima kasih Pak Umar sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam episode kali ini. Semoga pembahasan hari ini dapat memberi wawasan sekaligus pembelajaran untuk memacu semangat Indonesia maju menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah di dunia di masa depan. Saya Zakia Arfan beserta teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Umar. Metro TV,